A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi al-awsiya'il mardiyin bi afdalis shalawatika alaihim wa bi afdali barakatika alaihi wa alaihimussalam wa arwahihim wa jasadihim wa rahmatullah wa barakatuh. Para pemirsa Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Busyairi Ali pada acara Hikmah Jumat. Pada hari ini saya ingin mengetengahkan kepada para pemirsa sekalian, naik haji tahun 2021 ditiadakan bagi jamaah Indonesia. Hoax pun bertebaran bahwa dana haji dipakai pemerintah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah setor haji, maka dia sudah berniat untuk menunaikan ibadah haji. Sekalipun dia pada akhirnya tak terlaksana karena sebab-sebab tertentu seperti meninggal dunia, sakit, atau ketinggalan pesawat, atau karena wabah sehingga tak memungkinkan dia untuk melaksanakan ibadah haji tersebut, maka tetap niatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Jadi jangan terlalu risau apalagi ngomel-ngomel karena sebab tertentu tak jadi berangkat haji, apalagi sampai memfitnah pemerintah memakai duit haji untuk membangun infrastruktur. Nanti niatnya jadi dikotori dengan perbuatan fitnah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat, dan segala sesuatu dari seseorang itu tergantung apa yang diniatkannya. Perlu diketahui ongkos naik haji reguler di Indonesia ini disubsidi oleh pemerintah 50%. Indonesia termasuk negara yang ongkos naik hajinya murah secara reguler, hanya sekitar 35 juta rupiah, berada di sana selama kurang lebih 40 hari. Kalau ongkos naik haji plus kurang lebih 150 juta sampai 180 juta rupiah, dan berada di sana kurang lebih hanya 25 hari. Jadi jangan merusak ibadah dengan buruk sangka dan fitnah. Jika yang sudah setor haji kemudian keberatan ditunda dan menganggap pemerintah memakai duit haji, tuh lihat bahwa pemerintah mempersilahkan kepada orang-orang yang sudah menyetor duit haji, jika berkeinginan untuk mengambil dana hajinya, dipersilakan oleh pemerintah dengan syarat-syarat yang ditentukan. 9 hari cair loh. Tapi kalau sudah ditarik kemudian ingin naik haji lagi, tentu gilirannya akan ke belakang. Misalnya dia sudah dijadwalkan pada tahun 2021 ini berangkat haji, tetapi karena sebab-sebab tertentu pemerintah meniadakan bagi jamaah Indonesia untuk naik haji. Kemudian jika dia menarik dan kemudian ada keinginan lagi tahun 2022 ingin naik haji dan menyetornya pada tahun 2022, maka naik hajinya jelas akan tertunda. Mungkin akan tertunda belasan tahun yang akan datang. Saudara-saudaraku sekalian, kalau mau beribadah itu yang tulus, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala niat kita dan tawakal saja, karena sekeras apapun yang kita lakukan untuk beribadah haji, kalau Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan kita ke sana, ya tak akan terjadi. Bahkan kita harus belajar dari seorang sufi di Irak pada ratusan tahun yang telah lalu. Dia sudah mengumpulkan bekal dan sudah memenuhi syarat perbekalannya untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian ketika dia ingin berangkat haji, maka dia mendengar seorang janda dan anak-anak yatimnya kelaparan. Kemudian sang sufi tersebut terenyuh hatinya dan memberikan seluruh perbekalan hajinya kepada janda dan anak yatim tersebut, dan dia praktis pada tahun itu tidak melaksanakan ibadah haji karena perbekalannya sudah diberikannya kepada janda dan anak yatim tersebut. Singkat cerita,
bahwa orang-orang yang berangkat haji pada tahun itu melihat seorang sufi ini melakukan manasik haji, bahkan membimbing rombongan orang yang berhaji, padahal dia ketika itu tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi pada kesimpulannya adalah naik haji itu bukan penyempurna berislam, tapi apapun yang kita lakukan harus didasari niat yang tulus karena Allah, bukan berambisi untuk dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Bahkan banyak riwayat yang mengetengahkan kepada kita bahwa ibadah sosial itu jauh lebih baik daripada sekedar ibadah ritual. Ini bukan berarti saya mengatakan bahwa ibadah ritual itu tidak baik atau tidak penting. Jadi ibadah ritual kita haruslah kita jelmakan dalam sebuah bekas. Apa itu bekasnya? Bekasnya adalah menjelmakan pesan-pesan moral dari ibadah ritual itu agar pesan-pesan moral tersebut dapat terlaksana dalam keseharian kita. Jangan kecewa naik haji tahun ini dibatalkan. Mungkin ada rencana Allah yang lebih baik bagi diri kita semua. Dan bagi yang menebar hoax, sadarilah segala sesuatu apa yang Anda lakukan itu ada konsekuensinya, dan segala sesuatu yang dilakukan itu harus ditimbang dengan akal sehat, karena dengan hanya berakal sehat kita akan mendapatkan keselamatan. Al-afu minkum, sampai berjumpa pada hikmah Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.